Jadi tolong dicatat, jangan sampai ada yang miss lagi ya. Soal kita ada dua untuk tugas, soal tahun lalu dan soal yang sekarang dikerjakan kembali. Nah, untuk soal yang sekarang, saya kasih jawabannya. eh, saya kasih jawabannya, silakan difoto. Nah, saya minta kalian kerjakan tapi dijabarin gitu. Saya saya kerjakan apa? ah, saya siapkan fotonya. Eh, gimana sih bahasanya? Susah banget. Saya siapkan apa namanya? eh Apa sih? Saya siapkan Excel-nya gitu ya. Nanti kalian foto gitu. Ini nanti saya share sebentar. Sebentar. Oke ya, jelas ya kalian ya. Jelas nggak? Jadi tugasnya ini Rangga Aji, kamu lagi nyetir ya, hati-hati loh lagi nyetir di jalan. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke. Makasih Pak. Ya, oke. Hmm, Sebentar saya share dulu. Mana sih share screen-nya? Ini dia. Oke. Ini saya jelaskan ke kalian satu kali lagi. Tolong diperhatikan baik-baik. Saya nggak, ya bukan saya ini ya. Intinya saya pengennya tuh kalian lulus semua. Tapi apa mau dikata, kemarin kalian itu banyak yang saya nggak tahu ya. Padahal udah saya kasih contoh jelas ya. Saya nggak ngerti juga kenapa pada nggak lulus. Tapi anyway, harapan saya setelah hari ini kalian tuh lulus semua ya. Tuh. Nah, jadi ini jawaban dari ujian kita yang barusan selesai semester ini. Silahkan difoto. Ini silahkan difoto. Nanti saya mau kalian kerjakan tapi dijabarin ya. Tapi tolong dijabarin hasilnya ya. Tolong dijabarin ininya apa namanya? Untuk yang tahun ini, yang sekarang ini gitu. Nanti dikumpulkan di GCR. Jadi soal kita ada dua ya, saya lagi ya. Yang tahun lalu kan sudah saya kasih PDF-nya ke kalian. Nah, itu dikerjakan lagi. Terus yang tahun ini tugasnya yang ini, yang sekarang ini, eh silahkan difoto ini. Saya mau kalian kerjakan, tapi dijabarin. Nanti dikirimin lagi ke saya untuk tugas. Oke? Nah, sekarang saya jelasin ujian kita. Soal ujian kita itu kan gedung perkantoran. Di mana perkantoran itu kan fungsinya kategori risikonya apa satu, sorry. Faktor keutamaannya kan satu. Kelas situs kita, oh maaf ini SE ya. Kelas situs kita SE nih. Kelas situs kita SE, ini adalah soal ya, ini dari soal. Lalu eh, nilai SS dan S1 kan sudah ditentukan dari soal. SS-nya 1,3, S1-nya 0,5. Maka nilai FA-nya adalah 0,85. 0,853. Dapatnya dari mana, Pak? Dari interpolasi. Silakan aja dikerjakan. Lalu nilai FV itu sama. Dapat dari mana? Dapat dari interpolasi. Lalu setelah kamu dapat nilai FA dan FV, maka kamu cari nilai SMS dan SM1. Oke? Nilai SMS dan SM1 itu didapat dari FA kali SS dan FV kali S1 untuk SMS dan SM1. Lalu selanjutnya kita cari nilai SDS dan SD1. Oke? Nah, hasilnya seperti ini. 0,78 untuk SDS dan 0,69 untuk SD1. Gitu ya. Lalu untuk TS itu 0,8, T0 0,1, TL 6 detik. Ini diketahui di soal ya. Oke, lalu selanjutnya dibuatlah respon spektrum. Respon spektrumnya seperti ini ya. Sorry. Ntar. Respon spektrumnya seperti ini. Pertama kamu harus tentukan dulu SA. Lalu kamu tentukan lagi nilai
ininya apa SA SA ini SA yang pertama ya. Itu 0, SDS. 0,4 maksudnya. Lalu ini apa namanya? Untuk yang periode konstan, percepatan konstan, nilai SA-nya sama dengan SDS. Oke, di sini set gitu ya. Lalu ada TS. Lalu setelah TS 1 detik kan. Nah, setelah 1 detik, which is berada pada kecepatan konstan, rumusnya SD1/T gitu ya. Nah, hati-hati start SA-nya ya. Start SA-nya ini ada beberapa kondisi ya. Nah, dari mana aja Pak? Dari ini. Ntar dulu. Hmm, nilai SA, nilai SA, nilai SA. Ini nilai SA. Mana nilai SA kita? Sebentar. Nah, ini ya. Ada kondisi kondisi startnya itu SDS dikali 0,4 dikali 0, tambah 0,6 T dibagi T0. Oke, hati-hati ya. T dibagi T0. Nah, T0-nya berapa, Pak? T0-nya 0,2 kali TS. Oke. Nah, karena T-nya itu adalah 0 startnya, maka 0 dibagi dengan ini 0,2 TS itu pasti 0 kan? Maka 0,6 itu habis. Oke. Berarti tinggal 0,4. 0,4 dikali nilai SDS-nya. Itu adalah starting dari SA untuk periode antara 0 sampai titik 0 ya. Jadi sekali lagi tergantung dari nilai SDS-nya. Semuanya tergantung dari nilai SDS tentu saja. Dikali 0,4. Lalu untuk percepatan konstan itu SA-nya sama dengan SDS. Untuk kecepatan konstan which is antara TS sampai TL itu SD1/T. Di luarnya kamu pakai persamaan ini, tapi ini saya nggak akan tanyakan di soal. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita balik lagi ke ini. Oke, jadi ini kondisinya seperti ini ya. Oke, lalu udah kebentuk, ya udah selesai nih soal nomor 1. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ditanya gaya geser. Pertama, kamu tentukan dulu jumlah lapisnya. Lalu setelah itu dari tadi sistem strukturnya kan didapat CT 0,0466. Dari mana Pak? Dari sini. Kalau tadi apa namanya dengan ketentuan itu kan kita lihat di tabel 12 itu harusnya kita pakai sistem rangka beton pemikul momen. Nah, untuk rangka beton pemikul momen itu adalah 0,0466 untuk CT, untuk X-nya 0,9 ini. Oke. CU itu 1,4. Kenapa, Pak? Karena ada ketentuan ini SD1. SD1 kamu tadinya 0,7 kalau nggak salah, 0,7 something. Sorry, bukan yang ini. Maaf. SD1 kamu berapa tadi? 0, ya 0,7 lah ya, 0,695 gitu ya. Oke, tadi mana tadi? Nah, jadi maka CU-nya sama dengan 1,4. Ini ya. SD1 lebih besar dari 0,4 itu CU-nya 1,4. Oke. Lalu selanjutnya hitunglah T dari CU dapatlah 0,791. Nah, ini kan tadi faktor pertemuannya 1, R-nya 8. Nah, karena dia kondisinya T-nya 0,791 itu lebih kecil dari TS, kalau soal tahun lalu itu T lebih besar dari TS. Oh, maaf, ini saya harus delete, nanti bingung kalian. Nah, oh ya, oke. Mungkin sebelum saya delete, ini dulu deh. Nah, biar ada. Soal tahun lalu, T-nya lebih besar dari TS. Pakai rumus CS yang ini. Nih ya, mau saya gerak kelihatan ya. Soal tahun ini,
T-nya lebih kecil dari TS. Maka kita pakai rumus yang ini. Oke, ini saya hapus supaya nggak bingung. Oke, biar ya. Pakai rumus yang ini, dapatlah 0,0983. Oke, lalu kamu cek C minimum, CS minimum maksudnya ya. CS minimum rumusnya 0,044 SDS kali IE. Dapatnya 0,0346. Nah, CS minimum harus lebih besar dari 0,01. Maka kamu harus bandingin terhadap tiga kondisi ini. Akhirnya diperolehlah semua yang kamu dapat CS ini di atas dari nilai CS minimum. Maka kamu pakai nilai CS ini. Kapan kamu pakai nilai CS minimum? Kalau bangunannya tinggi sekali atau apa berada di daerah yang rawan gempa yang apa peta gempa yang tinggi, high seismic zone gitu ya. Itu bisa. Oke. Nah, setelah itu kamu hitung nilai W. Nilai W itu dari sini. Dari mana, Pak? Dari sini. Ini kan jumlah lapis per lantai. Areanya kebetulan sama. Bebannya, dead load-nya sama. Kemudian live load-nya sama. Reduksinya nggak ada. Tapi kita ada live load para partisi. Nah, ini dijumlahkan. Ini tambah ini dapatlah ini. Ini dapat lebih. Lalu ini dikalikan area tributary, dapatlah ini. Dijumlahkan, dapatlah total W. Segini. Kan ditanya gaya geser dasar, bisir. CS dikali W. CS-nya yang dipakai adalah ini. Dikalikan ini, dapatlah ini. Oke, nilainya 937. Oke, nah ini kejawab soal nomor 2. Lanjut. Nah, setelah itu, tadi kan kita udah sampai sini ya. H story, H story I, story ke I, story ke lapis keempat, lapis ketiga dan seterusnya, masing-masing 4 meter. Dijumlahkan, itu adalah 16 meter, HN berarti ya. Gitu. Nah, ini ketinggian tiap lantai. Dari lantai lapis ya, lapis paling atas 16, 12, 8, 4 gitu ya. Nah, habis itu dikalikan jadi habis itu kita butuh nyari WI kali HI pangkat K. K-nya itu adalah ini 0,5 dikalikan T ditambah 0,7 0,5 dikalikan T dikurangi 0,75. Dapatlah 1146. Dipangkatkan HI. Nah, dapatlah ini. Kurang lebih lah ya, WI. Dapatnya ini. Nah, lalu koefisien CVX itu adalah berat total, berat per lantai ini dikalikan HI dipangkat K dibagi berat total. Ininya, rumusnya ini nih, dari rumus ini. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Oke. Nah, ini yang tadi. Oke. Oke ya. Oke. Oke. Lalu dapatlah ini tiap lantai dijumlahkan sama dengan gaya geser. Oke. Lalu selanjutnya gaya geser tiap lantai ini. Lalu soal nomor 5 itu adalah momen guling ini. Dapatlah setelahnya itu digambar. Udah selesai. Tapi saya mau jawabannya itu nanti jawaban kalian itu di breakdown ya. Saya nggak mau kayak gini ya. Karena kan kalian ceritanya belajar. Ditulis tangan ya, nggak ada pakai Excel ya. Jadi tolong ditulis tangan. Excel nanti kalian tinggal ketik doang nih, di foto terus diketik. Nggak kayak gitu. Saya mau ditulis tangan dan ini dirinci nih masing-masing ini dapat dari mana nih. Yang lapis keempat dari mana, ini dapat dari mana, ini dari mana masing-masing nih, ya. Jadi tugasnya semuanya dirinci. Oke, ditulis ulang tapi dirinci tiap lantai. Tiap tabel ini dirinci, bukan diketik ulang gitu ya. Enggak ya. Tapi saya nggak mau diketik, tapi saya mau ditulis. Nanti baru digambarin. Oke?
Jawaban ujian kalian tuh nggak cuma sampai tabel ini ya, sampai digambar ya, sampai penggambaran ya. Penggambaran harusnya no issue. Oke? Kira-kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya pengen nanya yang bagian MX-nya Pak, itu boleh diulangin nggak Pak untuk yang di Yang mana? yang nomor Yang ini. 5 Pak, bagian MX. Oke, tar, jangan saya pakai yang ini. Yang ini kan nanti buat kalian kerjain. Oke, ini saya ada contoh yang lain. Sebentar ya. Saya ada contoh yang lain. Nah, ini nih. Ini sudah saya siapin kemarin tuh ada yang nanya waktu pas kita belajar bareng ya kalau nggak salah ya. Nih, karena kan saya minta kalian breakdown itu. Jadi yang ini kan maksudmu kan, yang ini kali ya, yang 2616 tuh dapat dari mana gitu kan? Iya Pak, MX Nah, sama VX-nya Pak, nomor 4-nya ya, juga Pak. oke. Ini 290 dari sini kan, ditambah 237. Ini, sorry, yang ini ya maaf. Oke, dikalikan 3,2 ini. Oke, ditambah 928 yang di sini. Ini mau saya gerak kelihatan ya, ini apa Suud ya? Kelihatan Pak. Panggilannya Dipo, Alam atau Suud ya? Dipo Pak. Oh, Dipo. Oke. Saya ulangi. eh Ya udah gini aja. Ini kamu screen capture nih. Iya Pak. Udah. Ini kan ada kan ini saya sudah share kan ini ya. Ada dong. Ada kan ini? Yang ini? Sebentar Pak, coba saya cek dulu Pak. Gawat ini. Ada. Kemarin tuh teman kamu pas yang kita belajar bareng hari hari apa ya waktu itu? Nggak tahu kamu datang nggak itu? Yang pas belajar bareng malam-malam itu. Saya nggak buka belajar bareng lagi ya. Capek ya kalian. Saya udah kasih buat belajar bareng juga masih banyak yang nggak lulus. Eh, Datang nggak kamu yang hari Sabtu apa Minggu ya waktu itu malam-malam itu? Hadir nggak kamu? Hadir Pak, hadir Pak. Gitu ya. Tapi belum ada Pak di GCR-nya Pak. Masa sih? Iya Pak, saya baru baru lihat ini. Nggak ada. Oke, ya udah nanti saya share. Baik Pak, Nanti makasih saya ya share. Pak. Share. Mm-mm. Jadi ini silahkan difoto, nanti saya share. Nanti tolong dikerjakan lagi. Semuanya itu di breakdown. Jadi supaya kalian belajar eh ini gimana sih? Gitu loh. Jadi jangan tabel kayak gini ya. Tabel nanti kalian ketik ulang sama aja. Jelas ya? Di breakdown ya. Baik Pak. Mm-mm. Oke, nanti saya share. Kalau saya lupa, tolong ingetin. Harusnya nggak lupa. Habis ini langsung saya share. Harusnya nggak lupa. Terus, apa lagi ya? Ya ini, oh iya tadi menjawab pertanyaan kamu tadi kejawab ya ini ya. Breakdownnya seperti ini kejawab ya. Kejawab Pak, makasih ya Pak. Oke. Terus ini hati-hati ya. Ini bukan penjumlahan ya. Ini hati-hati ini kamu nih. Kalau kamu lihat yang lain kan dijumlahkan tuh. Yang ini dijumlahkan. Yang ini dijumlahkan. Yang ini bukan penjumlahan ya. Yang ini pola yang sama dari atasnya. Oke? Oh, itu polanya sama juga Pak untuk yang terakhirnya MX. Yes. Jadi yang MX yang ini polanya sama dengan yang di atasnya. Kamu coba makanya tolong dihitung di breakdown, hitung tangan pakai di breakdown biar tahu dapatnya dari mana gitu. Jadi sekali lagi ini bukan dijumlahkan. Banyak yang salah tuh di sini tuh. Dijumlahkan semua. Padahal udah jelas ya contoh soalnya nggak dijumlahkan, tapi jawabannya pada dijumlahkan. Tapi banyak juga sih yang nggak nyampe sini gitu. Ya, itu kalian banyak yang bikin kesalahan di sini. Padahal contohnya sudah jelas-jelas nggak dijumlahkan. Oke, jadi diingat-ingat ini tuh pola yang sama dari atasnya. Oke ya, Suud ya. Dipo ya. Baik Pak. Mm-mm. Oke, yang lain gimana? Ini nggak ada yang nanya ini. Aduh, pusing saya. Harus nanya dong. Terus, oke, ini saya jelasin lagi RF. RF itu reduction factor. Kenapa nol, Pak? Karena di soal kita kan fungsi perkantoran, which is fungsi perkantoran itu nggak lebih dari eh, eh, 300. Nah, yang lebih dari 300, maka reduction factornya nggak ada, makanya nol. 300 itu kilo ya maksudnya, kilogram per meter persegi ya. Atau kalau di
Kalau di kilonewton kan itu sekitar 2,78 kalau nggak salah. Ya kita bulatin jadi 300 biasanya kalau dikiloin. Oke, itu ada di SNI. Silakan baca lagi SNI-nya. Makanya ini 0. Untungnya di soal kalian, saya ngikutin ini sama contohnya, sama contoh yang Pak Surajin tahun lalu. Tapi masih banyak juga yang salah. Masih banyak juga tuh yang ini ditambahin juga. Jadi ini semua dijumlahin. Gitu. Jadi macam-macam nih kalian nih ininya, model kesalahannya. Gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya nih? Gawat ini kalau ada yang tanya nanti ujiannya gimana ini? Pak, mau nanya lagi, Pak. Berarti Oh ya, nanti silakan. buat Gimana, Dipo? ujiannya tabel-tabelnya di print lagi atau open SNI, Pak? Oh ya, good. Jadi ujian itu sama kayak ujian yang kemarin UAS, tabel-tabelnya di print. Baik. Tabel-tabel di print. Tolong ingatkan teman-teman yang lain, nanti kejadian kayak yang kemarin lagi. Padahal kita sudah sepakat kemarin ngeprint. Sebenarnya saya kasih kalian ngeprint tuh tujuannya buat apa? Supaya kalian tuh nggak ribet, nggak satu, nggak berat bawanya. Yang kedua, ngapain bawa tebel-tebel bukanya lagi, bolak-baliknya tuh perlu waktu. Nah, kalau cuman udah di print apa yang digunakan kan udah nggak usah ini lagi, nggak usah bolak-balik, udah ada di situ semua barangnya, gitu loh maksudnya. Oke, jelas ya? Oke, kira-kira itu untuk kalian, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti cukup. Karena materi kita sama, saya sudah bahas contoh soalnya. Semoga good luck, semoga sukses untuk remedialnya. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau nggak ngerjakan tugas, berarti nggak dapat nilai tugas. Nilai tugas kan ininya cukup tinggi ya, apa poinnya cukup tinggi ya persentasenya. Oke, gitu. Deadline-nya kapan, Pak, untuk tugasnya? Oh iya, deadline-nya hari Jumat kan libur. Hari Jumat malam, tengah malam 11.59. Oke, Jumat tengah malam 11.59. Lewat dari itu udah nggak bisa submit ya di Google Classroom-nya. Jadi silakan dikerjakan, diupload. Terus kita ujiannya hari Sabtu ya berarti ya. Ujiannya jadwalnya jam berapa ya? Jam 3, Pak, sampai jam 5 kalau sesuai jadwalnya. Sore banget ya. Kalian ada ujian yang lain nggak hari Sabtu? Ada Pak. Oh ada ya, berarti memang nggak Iya bisa Pak. digeser ya? Hah? Ada Pak di Oh, paginya Pak. oh iya, maksud saya kan kalau misalnya ujiannya dimajuin ke jam 1, keberatan nggak? Saya ada ujian magnum, Pak. Apa Magnum? Iya, Pak. Apa itu Magnum? Matriks dan metode numerik, Pak. Oh Manum, oh namanya disingkatnya Manum, keren banget. Oke, Magnum, oke. Jam? Jam mulainya jam setengah satu, Pak. Oh nggak bisa dong ya berarti ya. Ya udahlah, sesuai schedule jam 3 ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Ujiannya di ruangan apa ya? Di ruangan apa? Ada yang tahu nggak? Kemarin sama Pak Fahmi di ruangan apa? Kemarin di audit 1 sih, Pak. Oh ya udah berarti sama ya di audit 1. Oke, cuman sore banget ya, mabok juga ya saya. Aduh, 2 jam lagi ya. Nggak usah 2 jam ujiannya. Sebenarnya kita ini 2 SKS itu harusnya berapa jam sih? Harusnya nggak nyampe 2 jam kan? 100 menit kan? Kan satu SKS 50 menit kan? Betul ya? 100 menit aja ya berarti ya soalnya, ininya ya. Apa? 2 jam Eh, Pak. eh? 2 jam aja Pak. Kan satu SKS 50 menit. 2 SKS kan berarti 100 menit dong. Iya, nggak apa-apa Pak. 2 jam aja Pak. eh Ya, oke lah. Ya wis. Hmm, lumayan nungguin kalian itu sampai sore.
Ya wis, oke gitu dulu ya. Kita ketemu lagi pas UAS ya. Ini remedial ya. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga sukses. UAS-nya, linknya, link untuk submit akan saya siapkan di GCR. Sama tadi contoh yang tadi itu, yang tahun lalu akan saya. Oke, tahun ini karena tadi sudah difoto ya jawabannya ya. Saya nggak share, tapi tolong difoto. Sudah difoto ya. Oke, good luck ujiannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Terima kasih. Sore, Pak. Sore Pak, makasih Pak. Terima kasih, Pak.